Halo Sobat Traders Indonesia, kembali lagi bersama saya Devan Diage selaku trading analis dari Didimex Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menentukan support dan resisten. Jadi banyak banget nih yang nanya, gimana sih Master caranya kita menentukan support resisten, kan banyak banget. Nah, langsung aja kita kembali ke laptop. Let's go. Oke, cara menentukan support dan resisten by Devan DAG. Sebetulnya ini ada beberapa part yang saya copy dari website ya, jujur. Karena sebetulnya untuk kita pembahasan tentang support resisten ini banyak banget kok. Itu di website, itu di YouTube, jadi bisa belajar di mana aja. Nah, apa itu support dan resisten? Support dan resisten adalah level area yang memungkinkan harga pada instrumen investasi berhenti dan berbalik arah. Level-level tersebut bisa kita manfaatkan untuk menjual atau membeli suatu pair atau saham dalam trading agar trading yang kita lakukan maksimal. Support dan resisten ini merupakan salah satu kunci penting dalam metode analisa teknikal. Jadi bahasa simpelnya adalah support dan resisten ini adalah batasan atas suatu harga dan batasan bawah suatu harga. Jadi yang dimana setiap kita punya lihat transaksi atau pair atau market itu pasti ada batasan atasnya, ada batasan bawahnya, yang dimana itu disebut dengan support resisten atau juga supply demand seperti itu. Oke, apa itu support? Support adalah tingkat harga atas batasan harga di mana tren turun diperkirakan akan berhenti karena konsentrasi permintaan atau minat beli yang tinggi. Dengan kata lain, support adalah level atau area di mana harga mencapai batas paling bawah sehingga tidak akan kembali turun. Saat harga aset atau sekuritas turun, permintaan pasar meningkat sehingga membentuk garis support. Level tersebut atau level support bisa digunakan sebagai acuan untuk entry buy atau beli, sebab saat harga menyentuh level support kemungkinan besar tidak akan kembali turun. Harga yang telah menyentuh level support justru memiliki kemungkinan besar akan kembali naik. Nah, jadi support ini adalah batasan bawahnya ya. Tadi sudah saya sounding, ada batasan atas atau ada batasan bawah. Dan di sini support adalah batasan bawahnya, yang dimana dia membuat suatu pola atau suatu lembah yang dimana itu adalah salah satu batasan bawah yang disebut juga dengan support. Gitu ya. Nah, ini contoh support dalam chart. Itu kita bisa lihat yang di sini, yang di pertama itu ada huruf W ya, kayak huruf W. Ini ada garisnya di bawah yang sudah ditandai. Ini adalah supportnya. Oke, dan juga di sini ada lagi trennya, lagi kayak zigzag. Itu di sini juga ada support yang dimana ini juga biasa dibilang itu higher high, higher low. Nah, di sini itu adalah higher high, di sini adalah higher low. Higher high, higher low. Setiap higher low-nya ini adalah support dan di sini adalah resisten. Saya sounding ya. Nanti kita akan bahas tentang resisten. Sama juga di sini ada yang ketiga nih. Di sini ada support, ini ada support. Ini adalah higher high, higher low. Nanti kita belajar juga tentang higher high, higher low. Oke, next. Apa itu resisten? Resisten adalah tingkat harga di mana tren naik diprediksi akan berhenti karena minat jual yang tinggi atau tingkat permintaan yang turun. Dengan kata lain, resisten adalah batas atas atau area di mana harga aset atau pasar mencapai batas paling tinggi sehingga tidak akan bisa kembali naik. Garis resisten terbentuk karena minat jual saat harga telah meningkat. Anda bisa menggunakan level resisten sebagai acuan entry jual atau sell. Sebab saat harga aset menyentuh level resisten, maka harga aset tersebut kemungkinan besar tidak akan terus naik. Harga aset yang menyentuh level resisten berpotensi besar kembali turun sehingga Anda harus segera menjualnya ketika harga menyentuh level resisten. Jadi resisten ini adalah batasan atasnya atau suatu puncak, suatu pucuk dari pasar atau dari perdagangan market yang sedang terjadi. Gitu ya. Jadi tadi supportnya adalah batasan bawahnya atau membuat suatu lembah, dan resisten adalah batasan atasnya atau membuat suatu puncak atau pucuk yang tidak bisa ditembus kembali oleh marketnya sendiri. Gitu. Contohnya adalah, nah di sini kita ada tiga contoh. Yang pertama ini ada huruf M.
ya. Ini adalah chart yang berbentuk huruf M. Nah, di sini yang garis ini adalah resistennya. Ini adalah pucuk yang tidak bisa ditembus oleh marketnya atau oleh pasarnya gitu. Membentuklah suatu pola yang namanya resisten. Nah, di yang kedua juga sama, ini adalah pola lagi turun dan di sini ini adalah lower low, lower high, lower low, lower high. Seperti yang tadi saya sudah sounding bahwasannya yang di bawah ini adalah supportnya dan di atas adalah resistennya. Nah, jadi yang digunakan garis trend ini adalah resistennya. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, kenapa kok resistennya banyak banget? Nanti kita belajar juga tentang support become resistant dan resistant becoming support ya. Cuman kita pembahasan dulu yang basicnya aja. Nah, juga yang ketiga, dari lagi trennya naik ada higher high, higher low, higher high, higher low. Yang dimana di sini pucuknya adalah resisten, di sini juga ada pucuk adalah resisten. Jadi intinya adalah resisten adalah harga tertinggi atau suatu harga tertinggi yang tidak bisa ditembus kembali dan dia akan melanjutkan untuk penurunannya. Seperti itu ya. Oke, jelas? Next, mengenal rentang konsolidasi. Kondisi pasar yang sedang sideways atau konsolidasi sangat penuh keraguan. Penentuan level support dan resisten pun biasanya tidak bisa memberi hasil yang signifikan dalam trading ketika pergerakan harga sedang sideways. Oke, kita langsung contohkan satu, yaitu N karakter atau pola huruf N. Adalah kondisi sideways yang didahului oleh kenaikan harga menuju level support, level resisten, lalu turun menuju level support dan kembali memantul menuju level resisten. Bentuk konsolidasi ini disebut dengan N karakter karena bentuknya menyerupai huruf N. Anda bisa mengidentifikasi titik support dan resisten dengan menarik garis horizontal dan dari harga tertinggi dan terendahnya. Saat chart harga membentuk pattern ini, Anda bisa menunggu adanya harga yang menembus level resisten lalu melakukan entry sell. Contohnya adalah yang di samping kanan ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada huruf N yang dimana ini adalah di atas ini adalah resistennya dan di bawah ini adalah supportnya. Seperti yang disampaikan di sini, saat chart harga membentuk pattern ini, Anda bisa menunggu adanya harga yang menembus level resisten lalu melakukan entry sell. Nah, di atas ini kita contohkan dia naik sampai ke area resistennya, membentuklah suatu area resisten. Nah, di sini ya, ini adalah udah yang terjadi, di sini adalah resisten. Nah, kemungkinan besarnya dan potensi probabilitasnya adalah dia untuk melakukan penurunan. Kenapa? Karena dia sudah ada di area resisten atau di area pucuk. Nah, disinilah saatnya kita menentukan atau mengambil posisi yang namanya sell atau penjualan. Kenapa? Karena dia sudah ada di area batasan atas atau area resisten. Seperti itu. Jelas ya? Jadi N karakter ini adalah sideways yang didahului oleh kenaikan harga menuju level resisten. Nah, seperti ini. Dia udah naik, turun, dia naik lagi menuju area level resisten yang pernah terjadi sebelumnya. Oke, kita bahas yang kedua itu W karakter. Merupakan zona konsolidasi yang terdiri dari dua lembah dan dua puncak. Pada patterns ini, harga bergerak menuju level support, lalu balik ke atas menuju zona resisten, dan kembali lagi menuju level support seperti sebelumnya. Namun, harga gagal menuju level support dan kembali naik menuju resisten. Level support dan resisten bisa Anda identifikasi dengan menentukan titik lembah dan puncaknya. Setelah itu, tarik garis horizontal dari kedua puncak dan lembah tersebut. Dari kedua puncak dan lembah tersebut. Untuk mendapatkan profit dari pola ini, Anda bisa menunggu ada harga yang menembus level resisten lalu melakukan entry sell. Nah, jadi di sini ada pola W atau W ya, yang dimana dia sedang ada di area resisten, dia turun, dia balik lagi ke atas, dan di sini membuat suatu pola support resisten, di sini ada support, di sini ada resisten, dia naik lagi ke atas, dia turun lagi ke bawah. Nah, di sini adalah sebetulnya potensinya buy. Kenapa? Di sini sudah ada huruf N yang tadi disampaikan pertama, di sini ke sini, ke sini. Dari huruf N, dia menaik lagi ke atas menjadi huruf W. Nah, di sini ketika di area di atas ini berarti memang di sini ada kesimpulan bahwasannya dia membuat suatu pola W atau W yang dimana di area sideways yang kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah ke area supportnya. Jadi
Kita posisi entry-nya di mana? Di area atasnya seperti ini. Simple banget untuk kita membahas tentang support resisten. Oke, next. Ini ada M karakter, merupakan pola konsolidasi yang juga memiliki dua puncak dan dua lembah. Namun, pada pola ini, pergerakan harga berawal dari menuju level resisten, lalu kembali ke level support memantul kembali ke atas. Setelah menyentuh level resisten, harga kembali turun menuju level support. Pada pola ini, chart harga akan berbentuk menyerupai huruf M, sehingga disebut dengan M karakter. Level support dan resisten bisa Anda identifikasi dengan menentukan titik lembah dan puncaknya. Setelah itu, tarik garis horizontal dari kedua puncak dan lembah tersebut. Untuk meraih profit maksimal, Anda bisa menunggu harga bergerak menembus level support dan melakukan entry buy. Nah, di sini contohnya ya. Jadi harga itu lagi mulai dari bawah, dia udah ke bawah, set di sini udah mulai turun dan dia membuatlah namanya pola membuat namanya resisten. Oke, dia turun ke bawah, dia sampailah ke area supportnya lagi, ke area supportnya yang tadi sudah pertama dia buat. Dia ternyata naik lagi ke atas, mantul lagi, membuatlah suatu pola N. Nah, di sini dia mantul lagi dari area resisten untuk turun kembali ke area bawah sini menjadi suatu pola huruf M. Nah, entry buy-nya di mana? Entry buy-nya adalah di sini, di bawah sini. Kenapa? Karena ternyata di sini ada pola sideways yang di mana ketika dia sudah menyentuh area resisten dan dia berbalik arah lagi ke area supportnya, ada indikasi dan probabilitas yang sangat tinggi untuk dia melanjutkan kenaikannya karena dia sudah di area batasan bawah. Seperti itu ya, jelas. Oke, ini poinnya. Cara menentukan support dan resisten. Sebetulnya ada 4 cara ya teman-teman. Cuma di sini kita akan bahas dua dulu. Nanti nextnya kita akan bahas di part 2. Oke, yang pertama itu adalah trend line. Trend line bisa dibuat dengan menggabungkan minimal dua titik lembah saat kondisi pergerakan harga sedang downtrend. Cara ini akan mempermudah untuk menganalisis level support. Sementara itu, identifikasi level resisten bisa dilakukan dengan menggabungkan minimal dua titik puncak saat kondisi sedang uptrend. Nah, ini ada contohnya ya. Ini langsung dua-duanya. Ini adalah level resistennya di mana kita ada titik di sini ada titik-titik shadows atau titik-titik area tertingginya minimal dua kan. Jadi kita di sinilah buat resistennya. Kenapa? Karena di sini ada pola-pola yang hampir sama dengan resistennya atau harga yang sama di area atau batasan harganya yang sama gitu. Kalau di sini kenapa nggak bisa? Karena di sini nggak ada temennya gitu ya. Di sini nggak ada temennya dan di sini pun nggak ada temennya. Di sini yang ada temennya adalah yang di bawah sini. Dan ini supportnya juga sama. Pokoknya pada intinya support dan resistance ini kita harus mencari harga titik suatu harga yang ada temannya. Bahasa simpelnya seperti itu ya, atau yang pernah terjadi sebelumnya. Gitu yang paling banyak itu kita bisa buat jadi support resisten. Nah, di sini juga sama supportnya, di sini ada sama-sama, di sini juga ada. Nah, di sini yang paling banyak, makanya kita tarik garis supportnya di sini. Seperti itu. Jelas ya? Oke, di sini ada horizontal line. Horizontal line adalah metode paling sederhana untuk menentukan support resisten. Horizontal line adalah garis horizontal yang menyentuh bagian puncak atau lembah dalam chart harga. Cara menggunakannya sangat mudah untuk mengidentifikasi level support atau batasan bawah dan resisten atau batasan atas bisa menarik garis horizontal dari suatu titik harga terendah atau suatu titik lembah dan menarik garis horizontal dari titik teratas atau titik terendahnya seperti itu ya. Ini kayaknya sorry uh, kurang ke bawah, sorry, mohon maaf. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah teman-teman, horizontal line ini adalah salah satu yang sering saya gunakan juga untuk saya menentukan support resisten. Kenapa? Memang horizontal ini kan simpel banget ya, cuma kita mencari area resistennya dan supportnya, tinggal kita klik dia langsung panjang banget, kita nggak harus gini-gini seperti kayak trend line. Itu pertama, yang kedua juga horizontal ini lebih mudah dan lebih simpel aja gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini adalah repel resisten yang menggunakan garis horizontal yang dimana dia panjang tembus ke bawah, tembus ke samping dan ke kanan juga tembus. Di sini adalah repel resistennya dan supportnya juga sama. Dia membuat panjang ke bawah, ke samping dan juga ke kiri kanannya yang membuat yang namanya horizontal line. Nah, ini juga bisa dibilang supply demand. Nah, nanti kita akan belajar tentang supply demand. Oke, terima kasih pembahasannya. Itu aja.
Semoga sobat trader semuanya bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Nanti kita akan nextnya akan bahas tentang dua yang tadi saya belum jelaskan, dan juga kita akan belajar tentang RBS dan SBR ya. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia topik pembahasan kita hari ini, cara menentukan support resisten, yang dimana support resisten itu ada banyak macamnya ya. Jadi sebetulnya ini belum selesai semua. Kita belum belajar support become resistant, kita belum belajar resistant become support, dan juga dari cara menentukannya sendiri sebetulnya ada 4 tadi ya saya bilang ya. Cuma di sini saya membahas cuma 2, yaitu menggunakan trendline dan horizontal line. Nextnya kita akan membahas cara menentukan support menggunakan Fibonacci dan juga moving average. So, jangan sampai lewatkan nanti di part 2-nya untuk sobat trader semuanya, kita belajar bareng-bareng. Happy trading!